Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a al-qabul bijahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaihim waladhdallin. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah yang saya hormati, wabil khusus para alim, para asatidz, sesepuh bini sepuh, jajaran takmir yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan, dengan tujuan untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang pada akhir-akhir ini begitu banyak di antara kita yang dipanggil oleh Allah SWT. Semoga seluruh amal ibadahnya sekecil apapun diterima oleh Allah SWT, dosa dan kesalahannya sebesar apapun diampuni oleh Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, keikhlasan dan keridhoannya. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, sedang terpapar, sedang mungkin isolasi mandiri atau yang sedang isolasi, yang sedang memulihkan kondisinya, kesehatannya, semoga oleh Allah SWT diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalani takdir Allah SWT, cobaan dari Allah SWT berupa sakit. Semoga keluarga yang mendampinginya juga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah SWT, segera diberikan kesembuhan, kesehatan lahir maupun batin, panjang umur fi taatillah wa rasulih. Dan juga untuk kita semuanya yang saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT lahir maupun batin, tetap dapat istiqomah beribadah, terjaga kesehatan kita dari berbagai macam penyakit, khususnya virus yang sedang melanda dunia ini, dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah SWT dari fitnah dan dari fitnah yang luar biasa saat ini karena ada kondisi semacam ini. Selamat dunia dan akhirat, selamat iman kita, selamat Islam kita, selamat akhlak kita, selamat akidah kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyat wa kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kajian kita pada malam hari ini, sebagaimana yang kita awali di pertemuan sebelumnya, yaitu mengkaji tentang satu hadis yang sangat masyhur, hadis yang terkenal, hadis yang sangat penting sekali karena memuat 3 pilar agama, sehingga kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukallaf wajib mempelajari, mengetahui dan mendalami hadis tersebut dengan berbagai macam
maknanya. Terlebih dahulu mari kita baca hadis ini yang disebut hadis Jibril, karena hadis ini menceritakan bagaimana malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajari kita semua umat Nabi Muhammad SAW akan 3 pilar agama yang harus kita jaga, yang harus kita tegakkan demi kesempurnaan iman dan Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadits thiyab, tiba-tiba muncul di antara kita seorang laki-laki yang berpenampilan syadidu bayadits thiyab, pakaian yang putih, syadidu sawadis sya'r, dan rambut yang hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada dirinya tanda-tanda orang bepergian, artinya penampilannya begitu rapi. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenal di antara kita seorang pun, tidak mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, sampai orang tersebut duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merapatkan duduknya, lututnya dirapatkan dengan meletakkan telapaknya pada pangkuan. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Islam adalah ketika engkau bersyahadat la ilaha illallah, akan tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Qala sadaqta, kemudian orang tersebut menjawab, benar. Fa'ajibna, maka kami heran. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu, kami heran kepadanya, dia bertanya dan dia membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil iman, maka kemudian orang tersebut bertanya lagi, sampaikan kepadaku tentang iman. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul Allah, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir Allah SWT, baik ataupun buruk. Dua yang ditanyakan ini kita kenal dengan rukun Islam dan rukun iman. Qala sadaqta, kemudian orang tersebut berkata, benar engkau. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kemudian dia berkata lagi, sampaikan kepadaku tentang al-ihsan. Qala, Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu ketika engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, maka ketika engkau tidak melihat Allah, maka fa innahu yarak, ketahuilah sungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis saah, kemudian orang tersebut bertanya, beritahukanlah kepadaku tentang kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya Rasulullah SAW mengenal siapa yang bertanya mulai awal tadi. Qala, kemudian orang tersebut berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha,
sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Rasulullah menjawab, tanda-tanda kiamat atau tanda hari akhir, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, artinya secara garis besar banyak anak-anak yang menjadikan ibunya seperti budak atau seperti pembantunya. Wa antarul khufatal uratal alata ri'asyan yatatawaluna fil bunyan. Dan ketika engkau melihat orang yang telanjang dada, telanjang kaki, yang tidak yang intinya berpenampilan selayaknya orang yang miskin, orang yang tidak mampu, ri'a asyan, ya, menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba untuk mempertinggi bangunan-bangunan. Ya, mungkin kita bahas penjelasannya. Tsumman talaqa falabithu maliyan. Kemudian orang tersebut menghilang, falabithu maliyan, dan kami terdiam semuanya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tadi? Qultu, sahabat Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril, ketahuilah bahwa sungguhnya dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memuat tentang iman, Islam dan ihsan, dan juga ditambah dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang karena memuat tentang Islam, iman dan ihsan, maka hadis ini disebut hadis yang memuat 3 pilar agama yang penting. Yang 3 pilar agama ini patut atau wajib kita sebagai seorang mukallaf untuk mengetahui, untuk memahaminya. Dan untuk memahami 3 pilar agama tersebut, maka dibutuhkan 3 ilmu pula. Yaitu yang pertama, untuk memahami rukun Islam, maka kita harus mengetahui tentang ilmu fikih, ilmu fikih atau ilmu syariat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan atau yang dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ilmu tauhid, untuk mengetahui tentang arkanul iman, rukun iman, yaitu ilmu tentang akidah atau tentang keyakinan. Yang ketiga yaitu ilmu tasawuf, ilmu yang berkenaan dengan akhlakil qalbi, akhlaknya hati, untuk bisa mengetahui, memahami dan melaksanakan al-ihsan. Oleh sebab itu, pada kajian kita dari mulai minggu pertama pertemuan pertama, untuk seterusnya kita akan membahas tentang 3 pilar agama tersebut, dengan harapan semoga Islam, iman dan ihsan kita dapat terus kita sempurnakan sampai ajal menjemput kita dalam kondisi Islam, iman dan ihsan kita yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki al-Islam sekarang. Ruknul awal, pilar yang pertama agama adalah al-Islam. Al-Islam, apa makna Islam? Huwa al-imtithalu wal inqiyadu. Al-Islam adalah al-imtithal, patuh, wal inqiyad, dan tunduk, kepatuhan dan ketundukan, lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkamis syar'iyyah, terhadap apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelasnya dari hukum-hukum syariat. Wa huwa ad-dinul maqbul indallah, yaitu agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna al-Islam, yaitu kepatuhan dan ketundukan kita akan apa yang diajarkan, yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus
meyakini bahwa al-Islam adalah agama al-maqbul yang diterima indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ikhtarahu li ibadihi, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Walam yartadi dinan siwa, dan tidak diridhoi agama, satu agama pun selain agama Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama. Wa qala jalla wa ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan, kata Allah, untukmu agamamu, dan aku sempurnakan untukmu nikmat-nikmatku, dan aku ridhoi untukmu Islam sebagai agama. Dari 3 ayat tersebut jelas sekali bahwa agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam yang ajaran-ajarannya dibawa dan diajarkan serta dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula kalih panjenengan sedaya wajib ya mengetahui tentang pilar-pilar agama Islam ini. Ya. Karena jelas sekali di sini tidak ada tawar-menawar lagi bahwa saat ini agama yang diterima oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kita harus berkeyakinan semacam itu. Nah, ini kadang-kadang ngapunten, ada orang-orang yang mengatakan bahwa lebih baik ini kita berbicara pemimpin misalnya, lebih baik bukan Islam, yang penting adil daripada Islam tapi tidak adil. Oke lah kalau dilihat dari tata negaranya mungkin lebih baik ya, tapi tetap dari akidahnya tetap Islam adalah yang lebih baik ya. Karena agama Islam ini jelas orang yang beragama Islam sebanyak apapun dosa-dosanya pasti ya masih mempunyai kesempatan untuk dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap doa kita sering mendoakan orang-orang yang sesama muslim. Jadi siapapun yang beragama Islam niki dosane sak pinten mawon tasik mempunyai kesempatan untuk dimaghfirah oleh Allah SWT dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT berkat doa-doa saudaranya sesama muslim. Paling boten jenengan minawi Jumatan pasti di situ ada doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sama-sama berdosa, sama-sama bermaksiat. Kalau orang ini Islam, paling tidak setiap hari Jumat dia mendapatkan ampunan. Entah ampunannya sampai seberapa, niku terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mendapatkan doa dari saudara-saudaranya. Makanya bagaimanapun perilaku Islam, orang Islam itu masih lebih baik karena mempunyai keyakinan Islam sebagai agama. Niki penegasan Allah SWT dari 3 ayat ini sudah cukup. Bahkan besok orang-orang sesama muslim ini akan saling tolong menolong. Akan saling tolong menolong. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan besok ketika orang-orang yang punya iman, orang-orang mukmin yang masih berada di neraka niki akan diminta, akan dimohonkan oleh saudara-saudara imannya yang ada di surga. Ada diceritakan sampai disebut asyadul mujadalah. Mungkin kalau bahasa sekarang ini demo besar-besarannya. Jadi orang-orang mukmin yang ada di surga itu akan menghadap Allah SWT dan meminta supaya saudara-saudaranya yang sesama muslim, sesama mukmin yang ada di neraka untuk diampuni, dientas dari neraka. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan
Ada asyadul mujadalah. Orang-orang mukmin akan lapor kepada Allah, akan menghadap Allah SWT. Rabbuna, wahai Tuhanku, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana adkhaltahumun nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami ada yang dulu pernah sholat, yang dulu pernah berpuasa. Walaupun mungkin sholatnya setahun sekali, mungkin wonten tiang Islam sing sholatnya setahun sekali. Kan wonten apa nggih? Tiang Islam sing sholatnya setahun sekali. Tapi kan nate sholat. Terus mereka juga pernah berpuasa. Walaupun mungkin mulai cilik sampai tuwek poso beduk tok ae gak mundak-mundak. Tapi lak tahu poso lumayan nggih. Bahkan mereka pernah berhaji, pernah berumroh. Ya. Sekarang engkau masukkan neraka ya Allah. Tidak terima, orang-orang yang beriman ini tidak terima kalau ada orang-orang yang beriman masuk neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah keistimewaan iman. Inilah keistimewaan saudara seiman, saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman ini seperti saudara kandung. Makanya mereka akan memperjuangkan saat itu. Akhirnya bagaimana? Allah SWT memerintahkan orang yang beriman, idhabu, pergilah kamu ke neraka, maksudnya wa akhriju man kana fi qalbihi waznu dirhamin minal iman. Dan keluarkan siapa pertama wa akhriju man araftum minhum. Itu kata Allah SWT. Pergilah ke neraka dan keluarkan siapapun yang kamu kenal yang masih masuk neraka. Jadi kenal kita dengan orang yang beriman ini menguntungkan. Besok orang-orang yang beriman yang masih masuk neraka itu akan dijemput oleh temannya atau tetangganya atau saudaranya, pokoknya kenal. Karena Allah memerintahkan semacam itu. Wa akhriju man araftum minhum. Keluarkan siapapun yang kamu kenal. Akhirnya dikeluarkan orang yang beriman yang kita kenal. Dikeluarkan sampai habis. Setelah habis mungkin ada orang-orang yang beriman yang tidak mempunyai kenalan orang yang beriman yang sudah masuk surga. Kan mungkin aja. Mungkin nih. Akhirnya bagaimana? Tetap setelah yang dikenal dikeluarkan disuruh kembali lagi sama Allah SWT. Wa akhriju man kana fi qalbi waznu dirhamin minal iman. Keluarkan siapapun yang di dalam dadanya masih ada iman walaupun seukuran 1 dirham. Setelah itu dikeluarkan disuruh kembali lagi. Wa akhriju man kana fi qalbihi nisfu waznu nisfi dirhamin minal iman. Keluarkan yang di dadanya ada 1/2 dirham nilai keimanannya. Sampai terakhir wa akhriju man kana fi qalbihi waznu dzarratin minal iman. Walaupun ada sebiji sawi keimanan di dada orang tersebut, maka keluarkanlah dia. Inilah keutamaan persaudaraan sesama mukmin, sesama muslim. Sehingga seberat apapun dosa-dosa orang yang beriman ini masih mempunyai kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi proses penjemputan ini tidak langsung, Pak nggih. Karena disebutkan inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Orang-orang yang ahli surga besok masuk surga itu masih syughulin fakihun, masih dalam kondisi lupa daratan. Jadi mboten langsung ingat saudara-saudaranya yang belum masuk surga atau saudara-saudaranya yang masih ada di neraka, mboten langsung ingat, masih syughulin fakihun. Hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir. Masih terlena, masih lupa daratan, masih wis mboten usah dibahas pun. Pokoke mlebu surga niku enak wis, Bang. Niku yo napa teknisnya kita ndak perlu ya, sungai-sungai di bawahnya. Disampaikan dalam Al-Qur'an surat Muhammad kalau tidak salah ya ayat 14 atau 15, di situ ceritakan napa? Anhar itu ada nahrun minal ma, nahlun min ma'in, air yang mengalir, ada susu yang mengalir, ada madu yang mengalir, ada khomer yang mengalir. Artinya itu hanya penggambaran saja. Tapi besok itu keliru semuanya. Artinya keliru itu jauh lebih indah daripada itu. Otak kita ini tidak bisa membayangkan keindahannya. Tidak ada memori tentang keindahan surga, tidak ada.
Kita mungkin menggambarkan singen wonten nggih komik swarga nggih, digambarno ambek wonten koyo taman, ada bunga-bunganya, terus wonten burung merak, ada istana. Niku lak gambaran-gambaran otak donya niku nggih. Niku ndak bisa menggambarkan sebenarnya. Tapi oke lah, memang kita tidak mampu menggambarkan keindahan surga. Jadi masih perlu proses untuk penjemputan niku nggih. Mila kula kalian jangan sampai bercita-cita enak dibakno ya, dijemput kok engko santai ae rek ngono. Nah, jangan nggih. Kalau bisa kitalah sebagai orang-orang yang menjemput saudara-saudara kita besok yang ada di neraka. Amin Allahumma amin. Itu gambaran Islam ya. Tapi Islam di sini kita harus berupaya untuk al-imtisal wal inqiyad, yaitu mengikuti dan patuh serta tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, intinya ajaran agama Islam ini kita harus berusaha untuk melaksanakan semampu kita, semaksimal kita. Allah tidak menuntut kesempurnaan, betul usah khawatir. Kita tidak mungkin bisa sempurna. Sampai mati pun kita tidak mungkin bisa sempurna. Tapi Allah melihat usaha dan ikhtiar kita. Oke. Makanya disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Di sini tidak ada standarnya ahsanu amala itu. Relatif ahsanu amala niki. Ahsanu amala ini relatif tergantung individu masing-masing. Yang penting the best we can do istilahnya ngoten nggih. Semaksimal yang bisa kita, sebaik yang bisa kita lakukan. Niku maksudnya ahsanu amala. Dereng tentu ahsanu amala niku adalah one day one juz misalnya dalam membaca Al-Quran. 1 hari 1 juz. Gini ngali ya. Dari misalnya kuli bangunan dikengen one day one juz ini rada berat nih. One day one lempir men alhamdulillah niku nggih. Iku sampun alhamdulillah. Nggih. Tapi rek mungkin seorang yang memang ahli baca Al-Quran, apalagi tahfidz Quran, misalnya orang hafidz Quran, sedina 5 juz iki mboten wonten napa-napane. Lah nilainya 5 juz orang ini sama yang kuli niku sing sak lempir niku sama. Kalau itu memang sudah maksimal niku jenenge ahsanu amala. Masing-masing orang kan diberikan kemampuan masing-masing. Masing-masing orang berbeda kondisinya. Masing-masing orang berbeda latar belakang kehidupannya, perjalanan kehidupannya. Latar belakangnya berbeda. Nggih. Kalau nanti enggak ada jamaah, nggih. Masyaallah. Dia ini hidupnya secara sosial ini di lingkungan yang tidak kondusif ya. Tidak kondusif. Di situ lingkungannya banyak orang-orang bermaksiat. Nun sewu, sampai wong tuane dhewe niku ahli maksiat istilahnya. Pun mboten kula critakaken napa ne mboten mbok niku bapake napa ibuke niku ahli maksiat. Nggih, diceritakan ku ngeri kula. Ahli maksiat. Wong loro niki ahli maksiat. Tiap hari di rumahnya ditempati tempat maksiat. Subhanallah, lari niki mau sholat, lari niki mau mengaji. Nggih. Sampai walaupun dia tidak merubah penampilannya kok ngoten niku. Nggih. Pernah mau ngaji ke tempat saya, setiap ngaji ke tempat saya diceritani kula kali rencang-rencange. Niku jenenge sarung dilempit dikesak. Isin. Jadi berangkat nggih katokan ngoten niku. Mungkin mendekati gang tempat rumah saya baru ganti pakaian. Saya diceritani tentang latar belakangnya, kalau mengatakan waduh masya Allah luar biasa. Orang-orang seperti ini wis gak usah katik wiritan dawa-dawa, iso sholat 5 waktu salam lencing ngono wis apik wis luar biasa niki. Sudah luar biasa latar belakangnya kaya ngoten dari. Makanya kita ini tidak boleh kan suudzon lil khalqi, suudzon kepada orang, karena latar belakang orang itu macam-macam. Wong kok mari salam plengking gak ada wiritan. Loh, kita tidak tahu siapa dia, latar belakangnya gimana, perjalanan hidupnya, perjalanan batinnya gimana. Loh mungkin kalau kita menjalani perjalanan hidup seperti dia, latar belakang yang sama, mungkin kita tidak sholat. Tapi sang hebat kita sih gelem sholat. Alhamdulillah sholat lumayan. Nah niki lho nggih, artinya kita sebagai umat Islam yang penting kita sudah beriman, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ngoten mawon pun beres pun, nggih.
Yang menilai adalah Allah. Tidak sempurna itu urusan Allah. Memang kita manusia memang tidak boleh sempurna dan tidak akan bisa sempurna. Wa arkanul Islam khamsatun. Kita lanjutkan, dan rukun-rukunnya Islam itu ada 5. Wa ya qawaidu wa bamadi wa mabanihi al-madhkuratu fi qouli sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam itu ada 5, yaitu rukun yang merupakan kaidah-kaidah yang terbangun, kaidah-kaidah yang membangun, kaidah-kaidah yang tersusun dari sesuatu yang disebutkan, yang akan disebutkan fi qoulihi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Syahadati alla ilaha illallah, dibangun atas syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Inilah yang kita kenal dengan rukun Islam. Qala ahlul ilm, berkatalah para ulama, berpendapat para ulama, inna hadil arkanal khamsah, sungguhnya rukun yang 5 ini murtabitun saling mengikat, ba'duha bi ba'd, antara satu dan yang lainnya. La yaqbalu min amilin al-amalu bi ba'diha hatta ya'mala biha kulliha. Tidak diterima seorang yang mengamalkan rukun Islam tersebut satu amal sampai dia benar-benar melaksanakan seluruhnya. Wa man tarakaha au syai'an minha jahidan liwujubihi faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan 5 tersebut atau salah satunya dan dia meragukan akan kewajibannya, meragukan akan wajibnya, faqad kafar, maka dia kafir. Walaupun dia misalnya telah bersyahadat, terus mari ngoten salat, poso, zakat, terus dia meninggalkan haji dan dia meragukan akan wajibnya haji. Haji paling gak wajib haji. Haji dia kali wong Saudi haji ini. Supaya devisa masuk ke sana. Artinya kita meragukan kewajiban pelaksanaan salah satunya, misalnya haji, maka faqad kafar, dia kafir. Ya. Sehingga kita harus harus berusaha melaksanakan seluruh rukun-rukun Islam tersebut. Walaupun dalam masalah haji kan ada man istata'a ilaihi sabila, ada syaratnya kalau mampu, sehingga kalau tidak mampu ya tidak wajib. Karena kewajiban haji itu ketika kita sudah mendapatkan istitoah atau kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, terus ya nopo? Dalam kondisi sakniki misalnya, kondisi sekarang ini haji harus menunggu sekian puluh tahun. Ya, tetap kewajibannya kalau kita mampu ya daftar. Itulah pelaksanaan kewajiban dengan daftar dulu. Ini gak nutut. Niku terserah Allah, tapi kita sudah melaksanakan yang namanya daftar haji. Ini penting kalau sampai akan, karena kalau sampai kita belum daftar, artinya belum ada upaya untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal kita mampu, dari segi finansial mampu. Ngapunten, kadang-kadang banyak orang yang berprinsip seperti ini. Mboten daftar haji ya, sik derengku kula tak noto lari-lari. Sik ngenteni lari-lari mentas kabeh jare. Lho lah, adus tepung dhisik gak mentas-mentas ngono. Kecegur tayok nopo gak mentas-mentas nggih. Ini sangat salah sekali. Kenapa kok disebut salah? Karena nggih ngapunten nggih, kewajiban kita sebagai orang tua itu tidak sampai ngenteni lari niki mentas. Bahkan kalau menurut hukum Islam nggih, lari niki lek sampun balik, niki sebenarnya dia tidak wajib dinafkahi. Wis dikon golek dhewe. Dadi jenengan nek wonten anak yang sudah balik kok jenengan nafkahi niku betul. Tapi nggih mosok tega ta. Ini kadang-kadang ngenteni mentas, nggih.
Nah, terus gak daftar, padahal dia mampu sebenarnya. Akhirnya ya nopo ya, akhirnya dia belum bisa melaksanakan kewajibannya. Nanti dia sudah meninggalkan kewajibannya, waliyadzubillah. Kalau orang mati dalam kondisi dia mampu tapi tidak mau melaksanakan, nggih saat ini kan mboten saged nggih langsung melaksanakan karena harus daftar tunggu, yang minimal harus daftar. Kalau sampai mati belum daftar padahal dia mampu, maka Rasulullah pernah mengancam dia silakan memilih stempel mati Yahudian atau Nasronian, ngoten nggih. Stempel Nasrani apa Yahudi lah, kapodo gak enak blas ya. Makanya niki hati-hati bagi yang sudah mampu secara finansial daftar, nggih. Nanti setelah jenengan daftar punya rezeki untuk membantu anak-anaknya menjalani kehidupan berikutnya, nggih monggo sak kersa niku sedekah jenengan. Intinya kita harus berupaya untuk melaksanakan 5 rukun Islam ini. Wa man taraka ghairu syahadatain, ya, barang siapa yang meninggalkan selain syahadat loh, selain syahadat, dia sudah syahadat, yang lainnya ditinggalkan sudah. Salat enggak, puasa enggak, zakat enggak, apalagi haji. Min ghairi juhudin, tanpa adanya pengingkaran, tidak ingkar, tidak ragu-ragu, tidak pokoknya tidak ingkar. Artinya masih meyakini bahwa itu wajib, cuma saya tidak ngelakoni. Fahuwa fasikun naqisul Islam, maka dia termasuk golongan orang fasik. Orang fasik itu masih Islam, artinya orang yang berbuat dosa. Naqisul Islam, yang berkurang nilai keislamannya. Kan banyak orang-orang yang tidak sholat, tapi kalau dia ditanya, sampean kok gak sholat sih? Apa sholat itu gak wajib kamu gue sampean? Ya enggak, ya wajib, tetap wajib. Sampean gak sholat, lah ya iku. Ya aku ya maksiat namanya itu, ya enggak apa-apa. Ya artinya enggak apa-apa itu keimanannya tidak rusak, tapi dia sebagai orang yang fasik atau orang ahli maksiat. Waman ata, pokoknya orang fasik itu orang yang masih mengakui akan kebenaran, keyakinannya terhadap ajaran agama Islam, tapi dia melanggar, itu namanya orang fasik. Ya, mungkin kita juga pernah kan melakukan kefasikan itu ya. Kita tahu sesuatu itu haram terus kita langgar, itu juga fasik. Kita tahu sesuatu itu wajib terus kita langgar, itu juga fasik. Ya. Waman ata biha kulliha, dan barang siapa yang mendatangi atau melaksanakan seluruhnya, fahuwa muslimun kamilul iman, maka dia adalah seorang muslim yang sempurna keimanannya. Nah, inilah rukun Islam yang harus kita yakini dan kita upayakan untuk melaksanakannya. Ya. Kemudian kita akan membahas satu persatu, mulai syahadat, terus sholat dan seterusnya sampai haji. Ini akan kita bahas walaupun mungkin secara garis besar. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatan, 2 kalimat syahadat. Ar-ruknul awal min arkanil Islam. Ini adalah rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Asyhadatan, yaitu 2 kalimat syahadat. Wala budda li sihatil Islam minan nutqi bihima. Dan wajib hukumnya, harus untuk sahnya keislaman seseorang, yaitu dengan minan nutqi bihima, untuk mengucapkan. Jadi syahadat ini wajib diucapkan. Kalau tidak diucapkan tidak sah. Ma'atarti bihima, dengan tertib, dengan urut, tidak boleh dibolak-balik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh. Jadi harus diawali dengan syahadat uluhiyah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, baru syahadat tentang Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tartibnya tidak boleh dirubah itu. Wa muwalatihima, dan harus bersambung. Ketika tidak bersambung maka belum sah Islamnya. Asyhadu an la ilaha illallah, baru tahun ngarep wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak boleh ya. Jadi harus bersambung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mualat namanya itu, al-mualah. Wa ama fahmi maknahuma, dan bersama dengan kefahaman maknanya, harus faham maknanya. Asyhadu an la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah. Ada yang lebih hati-hati dalam menerjemahkan, tiada ilah gitu ya.
tiada ilah yang wajib disembah. Sebenarnya ilah itu menunjukkan sesembahan. Tuhan itu dalam bahasa Arab ada yang mengatakan ilah, ada yang mengatakan rob. Robbun itu juga Tuhan. Ilah juga Tuhan. Tapi kalau orang Arab sudah langsung paham tentang maknanya. Kalau kita kan enggak nih, Tuhan ya Tuhan. Tapi kalau orang Arab, ilah ketika menyebut ilah itu bayangannya sesembahan yang wajib disembah. Ilah itu yang wajib disembah. Kalau rob itu bayangan orang Arab dengan bahasa rob itu, kata rob itu menunjukkan pencipta dan pemelihara, yang menciptakan dan memelihara. Niku langsung paham orang tiang-tiang Arab dengan bahasa. Makanya bahasa Arab niku disebut lisanin arabiyyin mubin. Ya, lisanin arabiyyin mubin. Bahasa Arab yang mubin. Mubin itu bahasa Arab ini tidak mudah dijelaskan dengan bahasa selain Arab. Jadi ada dauk, ada rasanya. Bahasa Arab itu ada rasanya. Mungkin kita yang tidak belajar bahasa Arab, kita tidak tahu yang dimaksud dengan apa. Contoh kata yang sederhana. Wonten kata unuk, wonten kata nahar. Kalau kita membahasakan sama leher. Niki leher ini bisa diunuk, bisa nahar. Tapi sebenarnya beda. Nahar itu, kalau unuk itu ini. Gulu leher yang bagian belakang itu unuk. Tapi kalau nahar itu leher yang bagian depan. Makanya kalau disembelih dipenggal itu unuknya yang dipenggal. Unuk. Tapi kalau disembelih nahar. Makanya disebut hari penyembelihan yaumun nahar, hari gulu. Nahar artinya gulu. Hari sembelihan. Maksudnya hari gulu nih gitu. Gulu ngajeng sing disembelih gulu depan. Itu contoh. Mungkin kalau bahasa Indonesia cuma leher, sampun leher. Ya disembelih lehernya, leher sing dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya sama leher, dipenggal sama disembelih sama-sama leher. Kalau dalam bahasa Arab enggak, itu namanya dauk, rasa bahasa Arab. Ya. Jadi harus dijelaskan panjang. Kalau orang Arab sudah ngerti, unuk ini, nahar itu ini. Ilah itu sesembahan. Rob itu yang menciptakan. Itu rasa. Dauk Arab. Makanya orang-orang alim itu tidak bisa kalau hanya belajar agama melalui bahasa Indonesia itu tidak bisa. Harus melalui bahasa Arab. Karena ada rasanya sendiri. Ada rasa, ada pemahaman yang sekiranya tidak bisa dijelaskan dengan sederhana dengan bahasa selain Arab itu tidak bisa. Harus dijelaskan begitu panjang sehingga dia tahu maksudnya. Ya, sampun. Jadi wa ma'a fahmi maknahu, dengan kefahaman maknanya. Wa makna syahadati alla ilaha illallah, dan makna syahadati alla ilaha illallah adalah a'lamu. Maknanya ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu kita berarti a'lamu, saya mengetahui. Wa ataqidu, dan saya meyakini. Biqalbi jaziman, dengan hati secara bulat. Artinya tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan. Pengetahuan saya dan keyakinan saya itu tidak ada keraguan, dengan bulat, utuh. Niki wa ubayyinu li ghairi haqqon, dan saya mendeklarasikan, saya mengungkapkan kepada orang lain dengan sebenar-benarnya. Artinya kita harus menyampaikan persaksian kita ini di hadapan orang lain, walaupun tidak semua orang, tapi harus berani menyampaikan. Minimal pada 1-2 orang harus berani menyampaikan. Wa ubayyinu li ghairi haqqan alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah wahdah, bahwa tidak ada yang patut disembah secara hak di dalam semua yang wujud. Ya. Niki
ini mendorong kita untuk lebih mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari tahu tentang ilmu tentang Allah, untuk berusaha mengenal Allah atau ma'rifatullah. Karena kita dalam bersyahadat ini kita mendeklarasikan atau kita menyampaikan bahwa saya memahami, saya mengerti, saya mengetahui, dan saya meyakini. Makanya sampai disebutkan dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Ya. Allah telah bersyahadat la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat. Wa ulul ilmi qaimam bil qist, dan orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang berilmu, yang melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan ilmunya. Nah, inilah penekanan bahwa syahadat yang diterima oleh Allah atau syahadat yang sempurna adalah syahadatnya Allah, syahadatnya malaikat, dan syahadatnya orang yang mencari, orang yang berilmu. Pun gampangane ngeten lah kalau kita berbicara saksi. Jenengan kalau menjadi saksi, Pak, misalnya dalam persaksian, nggih. Pak, jenengan tangan dados saksi dalam perjanjian kan nggih. Kan gini notaris kan biasanya wonten perjanjian apa jual beli misalnya. Jenengan purun mboten kira-kira disuruh tanda tangan saksi tapi tanpa diberitahu apa yang jenengan saksikan. Pak, jenengan tanda tangan. Lho napa niki? Jual beli apa tanah? Tanah tempur wis talah meneng kok sampean tanda tangan tok. Oh mau ngawur ae. Ku pas tanane tanggane didol awak yo tanda tangan iki. Dieret-eret nang pengadilan. Kan otomatis jenengan kalau mau bersaksi jenengan kan kepingin mengetahui apa yang disaksikan. Iki apa iki? Jual beli. Sapa sing jual beli? Aku ambek wong iko. Terus sing jual beli apa ngono? Tanah. Tanahe sapa? Tanah aku ya. Piro regane? Ndek ndi posisine? Tanahe apa statuse? Kan jenengan sebagai saksi kan tidak mungkin moro-moro tanda tangan. Pasti kan kepingin mengetahui apa yang disaksikan. Itu yang disebut saksi. Lah kita sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah kita sudah mengetahui tentang Allah? Siapa Allah? Embuh. Sifat-sifat Allah tidak tahu saya. Loh, ya apa sih sama ini bersaksi tapi gak ada apa-apa. Kira-kira saksi kita, persaksian kita diterima apa enggak? Tidak diterima, perkara nyangkin. Kita tanda tangan harus tahu, dibacakan di notaris itu. Ya, saksi paham ya? Ini saya bacakan. Enggak kan? Notaris kadang dibaca semua itu perjanjiannya itu. Ini perjanjian dibaca. Saksi disuruh mendengarkan. Saksi harus tahu tentang apa yang disaksikan. Lah kita banyak orang Islam yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah tapi tidak tahu, tidak ingin tahu, tidak mencari tahu tentang la ilaha illallah, tidak ingin tahu tentang Allah. Kadang sifat wajibnya Allah tidak tahu. Wujud kita mbak kok mukhallafatullah tidak apal. Waduh, ini bahaya ini. Besok jangan-jangan ya Allah, saya telah bersaksi, gak saksimu ditolak. Loh kenapa? Wong kon gak apa-apa tentang aku. Kon mek muni tok saya bersaksi, kon gak ngerti tentang aku. Kamu ndak tahu tentang sifatku, kamu ndak tahu tentang kebijaksanaanku, ndak tahu tentang apa. Lho niki mboten ngerti ya napa. Termasuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tentang Nabi Muhammad, enggak tahu loh apa risalahnya Nabi Muhammad, apa ajarannya Nabi Muhammad, enggak ngerti apa-apa belas dan tidak ada keinginan usaha untuk mencari tahu, maka saksinya bisa ditolak. Kalau persaksian kita ditolak, waliyadzubillah. Kalau persaksian kita ditolak, berarti ibadah kita semuanya ditolak oleh Allah. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka paling tidak kita ngaji ini untuk menyempurnakan syahadat kita. Semoga kita bisa terus istiqomah ngaji, kita bisa faham, paling tidak sempurnalah syahadat kita. Insya Allah dengan kesempurnaan syahadat kita, amal ibadah kita sekecil apapun akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk sementara kajian kita semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sholat berjamaah karena ini wonten acara langsung isya awal, tempatnya di pojok mriko. Watos wonten penyekatan gak teko-teko malian nggih. Kula nyuwun ageng pangapunten langsung pamit nggih. Wallahu alam bisawab wala minkum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.